membawakan EAU reading dengan tajuk NMIBC untuk melanjutkan presentasi minggu lalu. Presentasi minggu lalu sampai ke diagnosis. Untuk pada hari ini saya bawakan memprediksi rekurensi penyakit dan juga prognosis dan juga treatment pada NMIBC. Untuk TA dan T1 treatment didasarkan pada prognosis pasien. Genitourinary Cancer Aortic Group membuat atau mengembangkan scoring untuk memprediksi rekurensi dan juga progresi pada NMIBC yang didasarkan pada beberapa kriteria. Yang pertama, jumlah tumor itu single, kemudian 2-7 dan juga di atas 8. Untuk tumor diameter kurang dari 3 cm dan juga lebih dari 3 cm, dibagi menjadi 2. Untuk recurrency rate itu yang primer kurang dari 1 rekarensi per tahun dan juga lebih dari 1 rekarensi per tahun. Untuk kategori TA dan T1 untuk CIS yang konkuren itu ada atau tidak dan juga grade-nya grade 1, 2, 3. Ada scoring untuk rekarensi dengan total 0 sampai 17 maksimal. Dan juga pada scoring progresi itu 0 sampai 23. Untuk memprediksi rekarensi ini pada scoring 0 itu rekarensi pada 1 tahunnya kurang lebih 15%. Dan scoring 1 sampai 4, 24%, scoring 5 sampai 9 sebesar 38%. Kemudian scoring 10 sampai 17 itu 61%. Pada prediksi rekarensi yang terjadi pada 5 tahun, pada scoring 0 itu 31%, scoring 1 sampai 4 itu 46%, kemudian 5 sampai 9 62% dan 10 sampai 17 itu 78%. Pada scoring progresi didapatkan pada 1 tahun progresi, kemungkinan progresinya pada scoring 0 itu 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 6 itu 1%, kemudian 7 sampai 13 itu 5%, 14 sampai 23 itu 17%. Dan perkiraan progresi pada 5 tahun ke depan pada scoring 0 0,8%, kemudian scoring 2 sampai 6 itu 6%, scoring 7 sampai 13 itu 17% dan 14 sampai 23 itu 45%. Tanpa adanya terapi, perkiraan 54% pada pasien dengan CIS itu akan berproduksi ke muscle invasif. Dan respon kemoterapi intravesikal dengan BCG itu sangat mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi progresi dan kematian yang diakibatkan oleh bladder cancer. Dari sini dibagi juga menjadi stratifikasi risk group. Untuk low risk, karakteristiknya adalah primary tumor, kemudian solitary, grade 1 atau low grade, kemudian ukurannya kurang dari 3 cm, dan juga tidak didapatkan karsinoma in situ. Pada tumor dengan intermediate risk adalah semua tumor yang tidak termasuk dalam kategori low risk. Dan untuk tumor yang high risk itu dikategorikan memiliki karakteristik dari beberapa karakteristik ini, yaitu T1,
kemudian grade 3 atau high grade tumor, karsinoma in situ, CIS, dan juga multiple, recurrent, dan ukurannya lebih dari 3 cm. Untuk manajemen pada penyakit bladder cancer, salah satunya yang utama yaitu konseling untuk pengurangan atau penghentian dari merokok. Dan juga treatment adjuvan pada kasus dengan post TUR itu, walaupun TUR bladder itu bisa mengeradikasi TA dan T1, tapi rekarensinya itu juga cukup tinggi dan bisa berprogresi ke muscle invasive bladder cancer. Nah, pada adjuvan terapi itu direkomendasikan ada kemoterapi intravesikal. Postoperatif intravesikal instilasi kemoterapi itu bisa memprevensi implantasi dari sel-sel tumor, dan itu harus dikerjakan beberapa jam setelah dilakukannya TUR bladder cancer. Kemoterapi intravesikal telah menunjukkan bahwa dia akan menghancurkan sel-sel tumor yang bersirkulasi setelah dilakukannya TUR bladder. Kemudian rekomendasi berikutnya pada instilasi single dengan mitomycin C, epirubisin dan pirarubisin telah menunjukkan hasil yang baik. Dan juga instilasi single dengan gemcitabine menunjukkan bahwa dia superior terhadap placebo control dengan instilasi salin pada RCT 200 pasien. Nah, berikutnya ada instilasi imurinoterapi BCG intravesikal. BCG dianggap memiliki potensi yang lebih tinggi pada pencegahan rekarensi kanker. Dan BCG juga memiliki potensi untuk menunda atau mendelay dari tumor-tumor yang berprogresi yang memiliki resiko yang rendah. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa terdapat toksisitas pada BCG. Salah satunya yaitu memiliki banyak efek samping daripada kemoterapi intravesikal. Efek samping yang serius didapatkan pada kurang dari 5% pasien dan bisa diatasi pada hampir dari semua kasus. Insidensi infeksi pada toksisitas BCG terdapat 1%, dilaporkan 1%, dan BCG ini harus kita waspadai pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Nah, untuk masih berlanjut untuk imunoterapi BCG intravesikal, itu induksi instilasi BCG secara empiris dilakukan 6 minggu. Setelah 6 minggu. Untuk efikasi yang optimal harus dilakukan secara maintenance. Untuk mereduksi toksisitas dari BCG, instilasi dilakukan dengan dosis yang dikurangi. Sepertiga dari standar dosis BCG merupakan batas minimum efektif yang digunakan untuk tumor dengan risk yang intermediate.
pada didapatkan kegagalan pada intravesical terapi pada bladder cancer. Pasien dengan NMIBC didapatkan rekurensi post kemoterapi. Dapat juga pasien-pasien dengan rekurensi post kemoterapi mendapatkan manfaat dengan instilasi BCG. Pada kasus NMIBC yang muncul setelah BCG dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu BCG refractory, unresponsive, dan juga relapse. Pasien dengan kategori unresponsive BCG tidak cenderung untuk tidak merespon terhadap terapi BCG yang lebih lanjut. Nah, untuk pada pasien dengan BCG yang unresponsif itu treatment yang selain dari radical cystectomy itu dianggap inferior. Berikutnya radical cystectomy pada pasien NMIBC. Radical cystectomy direkomendasikan kuat untuk pasien pada kondisi unresponsif terhadap BCG. Dan penundaan radical cystectomy dapat menurunkan survival terkait NMIBC ini. Pasien dengan NMIBC sebelum radical cystectomy ini dilakukan, survival rate-nya melebihi 80%. Berikut rekomendasi dari EAU, pasien dengan intermediate risk tumor itu treatment instilasi BCG full dose, misalnya pada bulan ke-3, ke-6, dan ke-12 itu direkomendasikan kuat. Nah, untuk rekomendasi imunoterapi BCG intravesikal itu didapatkan kontraindikasi pada beberapa pasien, yaitu yang pertama 2 minggu setelah prosedur tur bladder. Kemudian pasien dengan hematuri, kemudian pasien dengan trauma pada kateterisasi, dan juga pasien dengan UTI yang simptomatik. Untuk follow up pada pasien NMIBC, tentunya dilakukan beberapa prosedur. Salah satunya sistoskopi dilakukan pada 3 bulan setelah dilakukannya tur bladder. Itu dilakukan untuk memperkirakan rekurensi dan progresi, level of evidence 1A. Dan juga risiko untuk rekurensi pada upper urinary tract itu muncul pada high risk tumor dan juga multiple tumor dengan level evidence 3. Untuk rekomendasi EAU sendiri, untuk follow up pada TA T1 tumor dan
karsinoma in situ dilakukan sistoskopi secara reguler. Itu yang direkomendasikan kuat. Dan juga endoskopi dan bladder biopsi itu perlu dilakukan jika didapatkan hasil yang positif pada sitologi urin. Itu direkomendasikan kuat oleh IAU. Pada follow up pasien dengan sitologi yang positif dan juga tidak didapatkan tumor yang terlihat pada bladder, dapat dilakukan mapping biopsi dan juga PDD guided biopsi. Yang itu direkomendasikan kuat oleh IAU. Begitu presentasi saya. Terima kasih, dokter. Mohon arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.